Saya Indah Mutiara Sari. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai siklus reproduksi ternak ruminansia jantan dan siklus reproduksi pada ternak ruminansia betina. Langsung saja, rangsangan pada ternak dapat berupa 4, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Ketika ternak menerima rangsangan, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus. Di hipotalamus ini akan mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini akan disampaikan ke hipofisa yang kemudian akan dilanjutkan ke adenohipofisa. Di adenohipofisa ini akan mensekresikan hormon FSH dan hormon LH, di mana LH ini akan menstimulasi sel Leydig, yang dimana sel Leydig ini akan memproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron ini akan berfungsi dalam seks sekunder dan libido pada ternak. Kemudian hormon testosteron juga akan membantu dalam proses spermatogenesis di tubulus seminiferus. Selanjutnya, hormon FSH ini akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus ini akan terjadi proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, di sel Sertoli ini dia akan memproduksi nutrisi yang nutrisinya ini digunakan dalam proses spermatogenesis. FSH juga merangsang sel Sertoli dalam pembentukan protein pengikat androgen atau ABP. ABP ini berperan dalam pengangkutan testosteron ke tubulus seminiferus. Mekanisme ini penting untuk mencapai kadar testosteron yang dibutuhkan untuk terjadinya spermatogenesis. Selain itu, sel Sertoli juga membentuk inhibin yang merupakan hormon non-steroid yang berperan dalam mekanisme umpan balik untuk menghambat produksi FSH yang berlebihan. Selanjutnya adalah siklus reproduksi ternak ruminansia betina. Ketika ternak menerima rangsangan yang dapat berupa 4, yaitu penglihatan, perabaan, penciuman, dan pendengaran, rangsangan tersebut akan disampaikan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini akan mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH ini akan disampaikan ke hipofisa, selanjutnya disampaikan ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan mensekresikan FSH, LH, dan LTH. Di FSH akan terjadi pematangan folikel, di mana folikel sendiri terdapat 3, yaitu folikel primer, folikel sekunder, dan folikel digraf. Pada folikel digraf terdapat sel TK interna yang berfungsi untuk membentuk estrogen. Estrogen ini berfungsi untuk membuat ternak birahi. Selanjutnya, FSH juga merangsang pematangan folikel primer untuk menjadi folikel digraf. Selanjutnya, hormon LH. Hormon LH berfungsi untuk merangsang maturasi folikel, merangsang ovulasi, dan membentuk korpus luteum. Ketika ternak birahi kemudian dikawinkan dan terjadi ovulasi, maka hormon yang LH yang disekresikan oleh adenohipofisa ini akan menekan ovarium bersama estrogen, di mana LH akan menekan dari luar dan estrogen akan menekan dari dalam. Setelah terjadi ovulasi dan ternak bunting, folikel yang ditinggalkan ovum tadi disebut korpus luteum. Pada ovarium, korpus luteum ini akan mensekresikan hormon progesteron yang berfungsi dalam menjaga kebuntingan pada ternak. Nah, jika ternak tidak bunting, maka korpus luteum ini akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Ketika ternak bunting akan menyebabkan rangsangan yang akan dikirimkan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini akan disekresikan GnRH yang kemudian akan dilanjutkan ke hipofisa, yang kemudian akan dilanjutkan
dilanjutkan ke neurohipofisa. Di neurohipofisa ini akan mensekresikan hormon oksitosin dan relaksin. Ketika ternak memasuki fase melahirkan, akan terjadi kontraksi uterus yang teratur. Kontraksi ini disebabkan oleh hormon oksitosin yang berfungsi untuk memperkuat dan mengatur kontraksi uterus. Kemudian juga akan terjadi dilatasi serviks yang dipengaruhi oleh hormon relaksin. Ketika ternak partus, maka akan mengirimkan rangsangan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini akan mensekresikan hormon GnRH yang kemudian disampaikan ke hipofisa yang kemudian dilanjutkan ke adenohipofisa. Nah, adenohipofisa ini akan mensekresikan hormon LTH di mana LTH ini akan merangsang produksi susu oleh ternak sehingga kelenjar mame pada ternak dapat menghasilkan susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aufa Indrianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hormon reproduksi pada unggas jantan dan betina. Yang pertama, kita mulai dari siklus hormon reproduksi unggas jantan. Siklus hormon reproduksi pada unggas jantan yang pertama dimulai dari rangsangan. Rangsangan sendiri dapat berupa penciuman, rabaan, pendengaran, dan penglihatan. Setelah mendapat rangsangan, akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa. Setelah merangsang hipofisa akan diteruskan ke adenohipofisa. Setelah itu adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH dan RH. Hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada proses spermatogenesis, sementara tubulus seminiferus berfungsi dalam proses spermatogenesis. Sementara RH berfungsi untuk menstimulus sel Leydig, dan sel Leydig akan mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi untuk proses spermatogenesis. Yang kedua ada siklus hormon reproduksi unggas betina. Yang pertama dimulai dari rangsangan. Rangsangan dapat berupa penciuman, perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rangsangan akan diterima oleh hipotalamus, lalu hipotalamus akan mensekresikan GnRH. GnRH akan merangsang hipofisa. Hipofisa sendiri ada dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan FSH, LTH, dan RH. FSH sendiri akan menstimulus ovarium, dan ovarium akan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel, dan hormon progesteron berfungsi untuk menjaga saluran telur agar berfungsi normal. Dan LTH berfungsi untuk memberi sifat mengerang pada unggas. Sementara LH berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan yolk. Sementara neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi untuk proses keluarnya telur. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa reproduksi ternak jantan maupun betina sangat dipengaruhi oleh kematangan organ reproduksi ternak, dan kerja organ reproduksi sangat dipengaruhi oleh hormon. Saran dari Praktikum Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Ternak ialah sebaiknya mempelajari lebih dalam tentang organ dan hormon reproduksi pada ternak agar produksi ternak lebih optimal serta perkembangbiakan dapat berjalan lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berucap, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.